Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel Irama Anan. Hari ini bakalan kita main ke rumahnya Bang Aris, pengoleksi kaset-kaset Gambang Kromong dari tahun jebot. Nah, mau tahu rumahnya? Yuk kita jalan ke sana. Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, sekarang kita udah nyampe di rumahnya Bang Aris. Nyok kita masuk ke kamarnya, lihat koleksi kasetnya dia. Oke, langsung aja. Assalamualaikum. Jawan ada di sini semua di Jawan. Ada berapa total semuanya? Nah, ini dia orangnya nih yang punya kaset-kaset Gambang. Dari tadi mah kita habis masuk mah udah kita bongkar-bongkarin. Ini baru di-record aja. Keasikan nyetelin Gambang dari tadi. Ini orangnya nih namanya Bang Aris, yang sering komen-komen biasa di YouTube orang tuh lagu-lagu Gambang Kromong. Dia orangnya nih. Dia ngasih tahu nih masih ada lagu ini, lagu itu tuh. Nih dia orangnya. Ini Bang Aris dari kapan ini demen banget sama Gambang Kromong? Dari SD kayaknya dah. Dari SD. Tahun berapa tuh SD kira-kira? 2005 2004 dah. 2004. Itu ngapa Dulu dulu? punya dengar di mana, di TV kalau nggak salah dulu. Oh, dengar Gambangnya dari TV awalnya. Itu ngapa bisa demen banget sama Gambang? Tahu kayak di panggilan alam. Asik Beneran, panggilan iya. alam lagi. Kagak ada keturunan yang demen-demen Oh, lagu ada. gitu Gak ada keturunan ya ini. Tapi aslinya orang mana? Nyokap sih orang seberang pulau. Oh, seberang pulau mana? Masyar. Nyokap orang sini. Oh, bokap orang Mari. Nah, ini kaset banyak banget kayak gini ngumpulin dari tahun berapa? Dari SMP. Dari SMP udah ngoleksi kaset. SMP tuh dulu inget banget ngumpulin apa duit jajan. Harga berapa ya? 15.000 apa? Dulu kasetnya. Kaset pertama tuh yang itu yang suara kenangan dulu kan, menjaga Siantan gitu ya. Oh iya, suara kenangan. Apa sekarang ya? Ada 100-an lebih apa? Ada 100. Coba panjang ada nggak yang punya kaset kayak gini sampai 100? Ini orang pecinta doang, penikmat ya. Tapi kita sendiri yang orang Gambang, saya aja malu liatnya kaset sampai segini banyaknya. Saya 1 biji di rumah kagak. Ya ampun. Ini saya. Jenak porno ini. Oh iya, jangan. Ini covernya porno ya. Covernya porno. Nah, kalau kata Bang Aris nih, perabotan Gambang yang paling tua yang ada di sini perabotannya siapa? Nih punya dia nih. Nih Gambang Ngohong Lau. Tuh. Gambang yang paling enak punya dia satu nih, yang nomor 5 nih. Apa tuh namanya tuh si Kumbang kalau nggak salah nih. Oh, ada nama-namanya. Ada. Itu. Oh, nama alat musik Gambangnya itu ada Iya. ada namanya. Kan dulu belum ada promonya. Di sini masih ada. Itu udah ada promo semua sih. Oh, udah promo. Paling tua dia nih. Paling tua Ngohong Lo. Ngohong Lau. Nama Gambangnya itu nama perabotannya, guys. Ini Ada nama 5 dulu. nama perabotannya itu Gambangnya itu dinamain ke orang dulu, namanya
apa tadi? Yang punya dia nih si Kumbang. Si Kumbang. Nah itu urutannya ada katanya di Ada. di artikelnya. Artikel pernah baca ada Di majalah ya katanya Bang majalah Aris tadi ya. Pancawarna Majalah Pancawarna tahun tahun 1949. 1949 itu dituliskan di situ. Ada Gambang itu ada nama-namanya tuh Gambang yang terenak. Istilahnya tuh alat musik Gambang yang paling enak dari Pertama si Macan gitu, cuma nomor 2, 3, 4 udah nggak tahu tuh, katanya dia namanya lupa. Nah nomor 5 nih punya dia nih, Ngohong Lao, si Kumbang namanya. nama-nama. Makanya kalau Gambang kita si dengerin Kumbang. kasetnya dia nih Gambangnya, pukulannya syahdu banget. Ntar cobain sendiri deh. Tuh, referensinya di sini nih. Kita makanya kalau belajar, kalau kita ngandelin guru-guru, kita harus ini nih belajar dari kaset juga. Kiblatnya sini nih. Kiblatnya harus dari kaset juga. Iya. Karena kaset ini lebih tua lah Dari gurunya. dari guru Iya, yang lebih kita. tua. Nah, Bahkan dari orang tuanya guru ini lebih tua ya. pendidikan dasar boleh kita dari guru kita emang harus ya. Iya. Tapi kalau untuk benar-benar mendalemin ya, ini dari kaset-kaset ini kita lebih benar, lebih Kiblatnya sini. kiblatnya lebih inilah. Nah, Bang Aris, bedanya Gambang Kromong dulu sama Gambang Kromong sekarang. Ini kalau yang zaman dulu tuh lebih tertata ya. Ikutin pakemnya dia emang dari diciptain begitu. Kalau yang sekarang kan kayak udah agak-agak di obrak-abrik gitu ya. Dari apa ya? Aransemen musiknya. Aransemen mungkin Aransemen musiknya. kulikannya ya. Kulikannya dia. Kulikan. Liau lah ya. Liaunya dia. Liau dan cengkok ya. Cengkok. Mungkin itu ya yang saya rasain sih emang itu. Iya, liaunya. Liau dan cengkok. Udah gitu mungkin pantun ya, segi pantun gimana? Pantunnya juga sama kan. Terus sekarang juga jarang ada yang bawa-bawain lagu-lagu kayak lagu-lagu yang udah jarang-jarang lagi didengar tuh mungkin di sini tuh banyak banget. Oh di sini ya daerah sini. Daerah sini ya. Tapi kalau di Pulau sana itu masih Iya kalau di pulau masih ada. Ini Bang Aris daerah Tebet ya. Ini kampung apa sih namanya? Bukit Duri. Bukit Duri. Tebet masih ada anak muda kayak Bang Aris. Orang mah orang tua yang ngoleksi kayak gini ya. Ini anak muda masih muda ngoleksi kaset tua. Makanya kita aja kalah tua dah sama Bang Aris jadinya Ini ini. kalau nemu genangan satu di gram bener. Tuh. Nah ini harganya berapaan ini kalau beli dari awal sampai kayak gini? Yang paling mahal yang mana? Yang paling mahal tuh ya yang tua-tuanya nih kayak gini nih lagu. Ada lagu ini nih, lagu dalamnya di sini ada nih. Di sini ada lagu dalam. Pokoknya kisaran 20 sampai 50 ribu. Oh harganya segitu tuh belinya. 20 sampai 50. Makin tua makin mahal. Makin tua makin mahal. Iya, cuman tergantung tukang kasetnya sih. Kalau yang kagak tahu-tahuan mah ya bisa lah kita nego-nego cincai. Nah kalau di sini makin tua nggak kepake. Oh ini malah kaset makin tua makin mahal ya. Iya. Kalau rusak satu harus didengar. Nah sarannya Bang Aris nih buat panjak sekarang mungkin buat para generasi penerusnya ini harusnya kayak gimana gitu. Kalau saran Bang Aris dari segi orang awam ya, itu harusnya kayak gimana kita itu? Ya coba lah ikutin apa ya, pakem-pakem tabuhan yang zaman dulu gitu. Kita kenalin lagu-lagu yang udah mulai mau bentar lagi tenggelam nih, apalagi lagu-lagu dalam. Kemarin yang nyanyi udah meninggal tahun 2014 kan tuh Mak Masnah. Ini tinggal dia doang tuh Mak Masnah ini enggak 2014. Itu dulu menyiapkan soalnya sih ini sempatnya udah meninggal. Tuh. Belajar nyanyi itu lagu dalam ini kayak Mawar Tumpah, Capiring tuh kan. Terus Centeng Manis Madu, Berdiri. Yang kalau ya ada yang bilang ngantuk deh tuh lagunya, tapi kan ya harusnya jangan bilang ngantuk gitu. Perkenalin malah, oh ini loh ada lagu Gambang yang zaman dulu tuh sebelum ada lagu-lagu sayuran terkenal sekarang itu dia duluan pasti. Ya kan? Jangan sampai hilang lah ya. Sampai hilang. Kesalah. Apa dibilang ngantuk? Gara-gara Gelayut. gara-gara ngantuk nggak dipelajarin itu Iya, salah. Iya sebenarnya. salah makanya. Iya benar juga sih kata Bang Aris sih itu ya. Sedih dengernya. Benar Bang Aris. Sekarang kalau nyanyi udah meninggal kita mau berguru sama siapa? Satu-satunya ya dari sini.
Bener nggak bang? Lah bener. Iya, kagak ada lagi mau Ini yang jejak masalah. jejak ininya doang. Udah jejak 3 Jejak kaset recordingnya doang. recordingnya doang. Orangnya udah di awang-awang. Kita mau nanya itu cengkoknya dapat dari mana kita nggak tahu ya, orang udah nggak ada ya. Nggak ada. Kesalahan saya juga sih Bang Aris. Kenapa Bang Aris punya pemikiran kayak gitu tapi dulu saya enggak. Kenapa baru sekarang? Biar udah mulai kusut nih. Ini saya bikin channel juga gara-gara ini mulai kusut gampang ngomong. Harus lurusin. Nah, makanya saya punya niatan gitu pengen ngurusin dari mana kita belajar. Walaupun kita entar nggak ketemu gurunya, istilahnya dari ini aja udah kelihatan lah. Oh dulu gampang ngomong, kita bisa nilai sendiri kayak gimana. Ini makasih banyak nih Bang Aris udah ngasih tahu kaset-kasetnya, koleksinya sampai ratusan ya. Ini belum semua di lemari ada belum keluarin. Ini belum semua. Di lemari masih ada kata dia. Ya ampun. Ini boleh nggak saya borong? Jangan nyari yang setengah modal. Oh nggak boleh. Udah Bang Aris. Ini makasih banyak ini udah ngerepotin, udah di setel-setelin lagu dari tadi kita sampai budak ini lagu apaan kita nggak tahu. Dia nyetelin lagu tuh dari lagu-lagu dalam malah sama pala lagu di sini liau-liaunya beda-beda loh. Nah ini yang dimaksud kata saya belajar jangan sama satu guru doang. Iya banyak. Biar nggak terjadi salah paham. Ragam, Nah, ini beraneka ragam. Pala lagu dari versi aja beraneka ragam memang Aris ya. Iya. Banyak banget. Versi aja dibagi banyak juga itu kan. Nanti kita satu persatu kalau ketemu lagi Bang Aris kita bakalan jabarin lagi. Ntar lagu Cinta Manis itu kayak gimana, Cinta Manis ada Cinta Manis apa, Jalan Kaki itu kayak gimana. Nah ntar per bagian lagu mungkin beberapa lagu lah, nggak per bagian satu. Nah Ini pantun asli ya, Nah. bukan pantun karang-karangan. Ini dari bawaannya dia nih yang Jalan Kaki itu tuh. Kita Tuh. dengerin dah kalau mau tahu. pantun Nextnya. aslinya ada nih nextnya. Ntar bakalan kalau bisa kita nih record ulang kaset ini Bang Aris. Bisa. Ya, Bang Aris yang nyanyi ya. Oh iya, kalau mau lihat Bang Aris nyanyi itu ada di channel ini ada. Di Lomba Gambang Kromong Sejakarta Selatan, juara 2 Festival Gambang Kromong, Bang Aris penyanyinya. Di Gambang Kromong Irama Panan ya. Iya. Iya. Nih kalau mau denger suaranya tuh di situ. Suaranya kalau kata Baba Ukar, suaranya kotele. Nah, guys, sampai sini dulu videonya. Terus ikutin channel kami. Nanti bakalan kita kupas tuntas ya. Kita kupas. Lagu-lagu Gambang tuh harus kayak gimana. Iya, beset semua. Jangan sampai melenceng dari jalurnya. Walaupun kita mengembangkan, tapi kita harus tahu pakem dulunya tuh kayak gimana. Jangan sampai hilang. Oke? Jangan lupa subscribe, komen, like, dan jangan lupa loncengnya dibunyiin. Biar kalau kita ngupload video baru bakalan bunyi. Bahkan ada laporannya di HP ente, iya nggak? Panjang umur budaya Betawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.